Teman-teman, sudah lama saya berkecimpung di bidang psikosomatik, ya. Psikosomatik adalah suatu kondisi gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan gejala-gejala fisik. Jadi biasanya pasien yang mengalami gejala psikosomatik itu kebanyakan adalah pasien gangguan-gangguan kejiwaan yang gejalanya dominan di fisik. Misalnya contoh yang paling sering adalah pasien dengan gangguan kecemasan menyeluruh dan pasien dengan gangguan panik. Jadi dua gejala tersebut yang paling sering kita temukan memiliki banyak gejala fisik, dan kalau kita perhatikan maka pasien-pasien seperti ini belum tentu datang berobat ke psikiater pertama kalinya, ya. Biasanya mereka itu datangnya berobatnya ke dokter penyakit dalam, ke dokter jantung gitu ya, THT, dokter saraf atau neurologis. Mengapa demikian? Karena tadi di awal saya sudah bilang, gejalanya lebih dominan gejala fisik. Sudah 18 tahun, tahun ini saya menjadi seorang psikiater, dan dari 2006 saya memutuskan untuk mendalami bidang psikosomatik. Saya sudah pernah datang ke berbagai pertemuan internasional di bidang psikosomatik, dari tingkat Asia seperti Asian College of Psychosomatic Medicine, dan kemudian juga di bidang internasional seperti International College of Psychosomatic Medicine, European Academy of Psychosomatic Medicine, dan American atau Academy of Psychosomatic Medicine dan American Psychosomatic Society. Kalau kita melihat, sebenarnya gejala psikosomatik ini sudah sejak dulu dikenal. Bahkan jurnal pertama, The American Psychosomatic Society, itu dari tahun 1930-an, tepatnya 1934. Jadi ini bukan barang baru sebenarnya. Namun dulu mungkin karena banyaknya orang sering mengira bahwa gangguan psikiatrik atau gangguan yang berkaitan dengan masalah-masalah psikologis itu tidak real atau bukan gangguan medis, maka orang tidak terlalu peduli. Orang lebih fokus terhadap gejala yang dialaminya. Bagaimana sistem saraf pusat itu ditelaah jauh lebih lama daripada kondisi gejala-gejala fisik yang muncul. Jadi kalau misalnya pasien yang mengalami gejala-gejala psikiatrik yang berdampak ke fisik seperti gangguan lambung atau misalnya gejala-gejala nyeri otot ataupun kaitannya dengan sistem di otak seperti keliengan gitu ya, orang akan fokusnya sama gejala-gejala fisik yang muncul. Dia tidak akan terlalu berusaha melihat perspektif dari gejala psikologisnya. Dan itu sebenarnya wajar. Jadi ketika dulu dokter-dokter itu lebih fokus untuk mengatasi hal tersebut, maka itu adalah sesuatu kewajaran. Sayangnya, respon dari pengobatan dikaitkan dengan gejala-gejala tersebut tidak menampilkan hasil yang baik, atau hasilnya tuh nanggung gitu. Bukannya membaik secara keseluruhan, tetapi kadang-kadang meninggalkan gejala sisa atau gejala berulang yang terus-menerus dikaitkan dengan situasi tersebut. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang berada dalam kondisi pengobatan dengan psikiater, Anda sudah berada di jalan yang benar. Ini tidak mudah ya teman-teman ya. Saya sendiri merasa bahwa waktu 18 tahun yang lalu, di 2008, saya pertama kali memberikan edukasi lewat berbagai macam media yang saat itu ada, seperti koran, majalah, dan juga terkait dengan radio. Tidak mudah orang untuk memahami bagaimana suatu kondisi gejala psikiatrik bisa berdampak ke gejala fisik. Banyak dari mereka menanyakan, ini beneran sakit fisiknya atau cuman perasaannya saja? Nah, sekarang itu bisa dijawab dengan perkembangan ilmu dari psikoneuroimunologi, juga dengan makin kita pahamnya terhadap sistem hormonal kortisol, juga terkait dengan berbagai macam kondisi
yang ada di saraf pusat otak bekerja sama dengan saraf otonom yang ada dan mempersarapi organ-organ besar seperti lambung, jantung, dan paru. Jadi semuanya jawabannya memang penyakitnya yang dirasakannya itu real atau benar nyata. Jadi kalau orang yang mengeluh gangguan lambungnya nggak enak terus, atau dia keliengan atau merasa dadanya seperti kayak tidak lampias napasnya, ya itu betul dia memang mengalami gejala itu. Tetapi tidak sampai terjadi kerusakan organ. Nah, mengapa demikian? Itu ya, makanya kenapa tadi kita sudah bilang bahwa ilmu psikoneuroimunologi terkait juga dengan sistem yang menghasilkan hormon-hormon stres seperti kortisol itu bisa menjelaskan ya mengapa itu terjadi. Jadi ada yang namanya hipersensitivitas dari sistem saraf pusat yang berkaitan dengan organ-organ otonom yang difasilitasi oleh berbagai macam saraf, termasuk salah satunya saraf vagus. Jadi kalau orang bilang, waduh kompleks sekali ya, ya betul. Makanya kalau kita mengobati kasus seperti ini juga tidak semudah kalau kita memberikan sekadar obat saja. Menurut pengalaman 18 tahun mengatasi pasien-pasien seperti ini, saya melihatnya banyak dari pasien-pasien itu hanya menginginkan pengobatan. Mereka itu kalau diberikan cara ya atau mungkin latihan lah untuk membantu sistem saraf pusat lebih tenang, lebih rileks, mereka nggak terlalu kelihatan setuju gitu ya, ataupun mungkin malas melakukannya, sehingga proses pengobatannya itu jadi lebih mengandalkan obat saja. Dan beberapa di antara kita juga kebanyakan pengennya begitu ya, ada obat ajaib yang bisa membantu kita menghilangkan semua gejala ini dan juga membuat tidak berulangnya gejala. Pada beberapa kasus ringan bisa. Ya, jadi teman-teman yang mungkin sedang menonton ini pasti pernah mengalami bahwa iya ya, saya dikasih obat dulu cuma 2-3 bulan kok membaik dan sampai sekarang nggak kambuh lagi. Wah, luar biasa, teman-teman harus bersyukur. Tapi ada juga yang sampai sekarang masih minum obat bertahun-tahun. Ya, saya punya pasien yang sudah lebih dari 3 tahun makan obat terus-terusan. Kalau dikurangin sedikit, nggak bisa langsung bergejala kembali gitu ya. Kemudian mengapa dia demikian? Kebanyakan dari mereka sih memang rata-rata karena waktu mengalami gejala pertama kalinya itu dipicu oleh suatu keadaan yang benar-benar shock. Ya, benar-benar menegangkan atau membuat sistem saraf otonomnya sepertinya tidak bisa kembali ke kondisi awal. Nah, ini yang buat teman-teman harus perhatikan supaya dalam proses pengobatan ke depannya buat yang sedang mengalami itu memahami benar, bukan cuma sekedar makan obatnya tapi latihan-latihannya. Nah, latihan-latihannya itu ada di dalam kelas khusus psikosomatik. Kalau misalnya teman-teman yang enggan berobat ke psikolog ya, tetapi kalau mau ke psikolog mungkin lebih baik lagi ya, biasanya mereka akan coachnya lebih sesuai dengan karakter teman-teman, sudah dites dulu psikologisnya, keterangan terkait dengan kepribadian teman-teman sudah dipelajari dulu sebelum akhirnya memberikan terapi yang khusus buat teman-teman. Sedangkan kalau yang di dalam kelas psikosomatik khusus, saya lebih fokuskan ke terapi ikhlas kita, yaitu acceptance and commitment terapi. Tapi buat teman-teman yang tertarik, silakan, nggak masalah. Ya, boleh saja teman-teman membuat proses terapinya itu ditambah dengan mendengarkan video-video dan jangan lupa melaksanakannya. Ya, ini penting juga untuk buat teman-teman fokus dalam terapi gejala psikosomatik yang didasari oleh gangguan-gangguan cemas ataupun gangguan cemas menyeluruh dan gangguan cemas panik. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye.